Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Amin. Amin. Sehat. Shalawat serta salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Ini materinya ya? Oke. Yang terhormat Kak Ria Putri SPD MPA, dan yang terhormat Kak Nur Safitri Lasibadi SIP, dan teman-teman peserta semua. Langsung aja ya kita mulai. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Ria Putri Palupijati. Temanya itu tentang kecerdasan akademik dan hard skill. Oke, sebelumnya aku akan bacakan CV dari Kak Ria dulu ya teman-teman. Teman-teman udah bisa lihat ya? Udah ya teman-teman. Nah ini nama lengkapnya itu Kak Ria Putri Palupijati, SPD MPA. Nah untuk pengalaman pendidikan itu di organisasi dan pengabdian masyarakat. Itu yang pertama Ketua Karang Taruna Kelurahan Patahan 2018 sampai 2021. Terus ada Koordinator Sosial Ekonomi PCNA Kraton 2018 sampai 2020. Lalu ada Koordinator Pendamping JBM Kecamatan Kraton tahun 2020, Ketua Komunitas Cakra Dewantara 2019. Lalu ada PPK KPU Kecamatan Kraton Divisi Sosialisasi. Lalu ada pendamping JBM Kelurahan Patahan 2018 sampai 2019. Lalu ada Program Manajer Menyapa Indonesia LPDP PK 83 2016 sampai 2018. Terus ada volunteer perkumpulan Narasita bergerak di bidang pendidikan politik untuk perempuan. Nah, untuk penelitiannya di sini ada tesis, yaitu budaya organisasi dalam Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Terus ada skripsi modal sosial dalam kebijakan pengembangan profesionalitas guru di SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun 2014. Lalu ada kepemimpinan transformasional guru dalam meningkatkan kompetensi guru SD di Kraton. Lalu ada evaluasi pelaksanaan recovery Merapi UNY tahun 2011. Nah, untuk karya tulisnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada reconstructing education system in Indonesia and adopt local climate based education model present in AAPA ASEAN Association for Public Administration. Terus teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Lalu untuk kontaknya sendiri di sini mungkin teman-teman bisa catat ya. Siapa tahu nanti bisa berguna bagi teman-teman semua. Ini kontak dari Kak Ria Putri. Sini ada 0274 387247, teman-teman bisa lihat. Terus ada emailnya riapalupijati@gmail.com. Terus tinggalnya di Jalan Nogosari nomor 33 Kelurahan Patahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Terus untuk pendidikannya itu 2010 sampai 2014 itu di Universitas Negeri Semarang, S1 Kebijakan Pendidikan, terus ada Fakultas Pendidikan, terus 2017 sampai 2019 itu ada di Universitas Gajah Mada, itu S2 Manajemen Kebijakan Publik. Terus ada di sini teman-teman bisa lihat pekerjaan, itu ada
publikasi di Center for Studies on Inclusive Education. Terus ada di tim publikasi Museum Dewantara Kirti Gria. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Ria Putri. Kepada Kak Ria, saya persilakan. Silakan, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oh iya, nanti kalau misalnya tempat saya ini putus-putus, nanti tolong di chat ya, langsung di chat biar saya ganti ke provider lain kayak gitu. Nah, terima kasih IHL Jawa Tengah atas kesempatan bagi saya untuk bisa bersilaturahmi sama teman-teman semua di sini. Yang pertama saya mau tahu kayak motivasi dari teman-teman mengikuti acara ini sih apa sih sebenarnya motivasi awalnya? Coba boleh di-chat ya ke chat di chat fasilitas chatnya Zoom. Boleh. Motivasi mengikuti acara ini sebenarnya apa sih? Apa mau dapat sertifikat, atau dapat ilmu, atau mungkin mengisi hari-hari rebahannya kayak gitu ya. Sekarang kan harus di rumah aja gitu. Atau dapat ilmu, apa teman-teman? Bisa menggunakan fasilitas chatnya. Yuk, siapa ini? Oh, mengisi rebahan. Alhamdulillah rebahannya bermanfaat ya nanti ya, insya Allah. Terus ada lagi yang lainnya? Manfaatin waktu luang, ya. Sama cari sertifikat karena udah semester tua, ya ya. Ya, sertifikat kadang-kadang diperluin pas kita ini ya, kebutuhan untuk cari kerja atau apa gitu. Cari beasiswa juga itu butuh sertifikat. Tapi jangan sampai niat kita itu hanya cari sertifikat yang itu nantinya akan jadi tumpukan kertas aja kayak itu, akan jadi sampah di rumah kita kayak itu. Tapi kalau itu menjadi ilmu, itu akan jadi penambahan karakter kita, pengembangan diri kita kayak gitu. Jadi di sini sama-sama kita meluruskan niat untuk bersama-sama mengembangkan diri kayak gitu ya. Di sini bukan saya yang tahu segalanya, tapi nanti saya juga sama teman-teman bisa sharing kayak gitu. Jadi nantinya saya nggak akan banyak waktu untuk ngomongin tentang yang disuruh IHR Jawa Tengah, tapi akan banyak dengerin cerita dari teman-teman juga kayak gitu. Nambah ilmu, buat nambah wawasan dan sertifikat. Oke, dilurusin ya teman-teman. Ini niatnya kayak gitu, menghilangkan kebodohan diri sehingga kemudian orang lain semangat. Wis. Mantap, mantap, mantap. Oke. Saya share screen dulu. Kok share screen-nya nggak bisa ya? Mau share screen, tapi belum bisa. Saya dijadiin host dulu mungkin ya untuk bisa share screen. Belum dijadiin host atau co-host biar saya bisa share screen. Udah dijadiin co-host nggak? Oke. Udah jadiin co-host ya. Kok belum bisa ya share screen? Nah, di sini nanti saya akan bercerita, akan memaparkan tentang kecerdasan akademis dan kecerdasan skill gitu. Tapi kok belum bisa ya? Share screen. Coba Kak, diulang lagi Kak. Oke. Sebentar.
PowerPoint. Oke. Sudah terlihat belum ya? Belum, Kak, belum. Bentar. Hmm, Atau saya kirim ke panitianya, nanti panitia bisa share screen ke saya. Oke, Kak, oke. Oke ya. Kak, ini kan aku Ya. udah jadiin Kak Dia jadi host kan, Kak. Jadi Ah, untuk nanti aku bisa share screen itu, nanti minta tolong ke Kak Ria untuk jadiin aku host lagi, Kak. oh iya, bentar. Ini Kok belum. nggak bisa ya? Kalau enggak, saya tanpa screen aja. Insya Allah bisa. Tar dulu ya. Saya tanpa screen ya. Jadi, di sini saya memaparkan tentang kecerdasan akademis dan kecerdasan hard skill. Nah, terus saya akan maparin dulu, apa sih kecerdasan itu? Ya. Terus kedua, kecerdasan akademis dan kecerdasan hard skill. Terus ketiga, saya bahas akan tanggung jawab sosial. Dan keempat, itu adalah saya akan membahas harmoni hard skill dan soft skill, gitu. Nah, kecerdasan itu, kalau sebelumnya di masyarakat itu, sering dibilang kecerdasan itu hanya untuk anak-anak yang pintar sains saja, pintar matematika saja, kayak itu. Padahal kecerdasan itu ada banyak, ada multiple intelligence. Ada kecerdasan linguistik, musikal, logik matematika, interpersonal, spasial, kinestetik, interpersonal, ada banyak sekali. Dan teman-teman coba ngelihat ke diri masing-masing, sebenarnya aku ini cerdas di mana sih, kayak gitu. Cerdas di mana sih, coba. Ya, klik di chat, teman-teman tuh pinternya di mana, kecerdasan apa, misalnya. Kalau saya sendiri suka banget sama sosialisasi, jadi saya lebih ke kecerdasan interpersonal, kayak gitu. Kayak kecerdasan interpersonal. Jadi yang pertama kali teman-teman harus pahami yaitu teman-teman harus tahu kecerdasan apa sih yang ada di diri teman-teman, kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita mengenali diri dulu sebelum kita cerdas akademik, kayak gitu. Nah, terus setelah itu, tapi stigma yang terjadi di masyarakat sekarang itu hanya kecerdasan akademis tuh kayak misalnya pintar ujian nasional, olimpiade ini, terus TOEFL-nya bagus, kayak gitu. Itu kayak kecerdasan-kecerdasan yang dipahami di masyarakat gitu. Misalnya harus ranking 1, olimpiade desain, IPK 4, itu biasanya kecerdasan kognitif atau kecerdasan akademik, kayak gitu. Nah, kecerdasan ini jangan sampai mandek di situ aja, karena ketika kecerdasan yang akademis itu hanya digunakan untuk hafalan, terus hanya kayak nurut aja sama apa yang dibilang sama guru, nurut itu sebenarnya bagus ya, kayak nurut sama guru, tapi kita juga harus kritis apa yang dimasukkan ilmu-ilmu sekolah kita atau dimanapun kita harus berpikir memasukkan kembali dan berpikir lebih kritis apakah ini benar atau salah gitu. Jadi jangan menerima begitu saja ilmu yang diberikan kayak gitu. Terus, nah setelah itu karena saya dulu jadi duta museum di Dewantara Kirtigria, saya mau ngasih quotes-nya Ki Hajar Dewantara, yaitu pengetahuan, kepandaian, janganlah dijadikan tujuan, tetapi semata-mata hanyalah alat. Jadi
pengetahuan, kepandaian itu bukan sebagai tujuan, tapi adalah alat. Nah, bunganya kelak menjadi buah, itulah yang harus kita utamakan. Buahnya pendidik adalah matangnya jiwa yang dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib, suci, dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi, buahnya pendidikan itu bukanlah pengetahuan, bukanlah IP kita, bukanlah juara-juara kita, nilai-nilai akademis, tapi seberapa manfaat kita ke orang lain, kayak gitu. Nah, terus di sini karena saya mengemukakan kecerdasan akademis dan hard skill di masyarakat, sebenarnya seberapa berpengaruh sih kecerdasan akademis dan hard skill itu di masyarakat. Jadi itu hanyalah alat kita, kecerdasan akademis dan hard skill itu hanyalah alat kita kayak gitu. Nah, tujuan kita adalah bermanfaat di masyarakat. Jadi sebisa mungkin ketika kita cerdas, ketika kita berhasil di perguruan tinggi kayak gitu, itu tidak serta-merta kita bawa saja untuk pekerjaan kita, untuk memupuk harta benda kita sendiri kayak gitu, tapi itu untuk dibawa lagi ke masyarakat menjadi suatu manfaat untuk masyarakat kayak gitu. Saya mencoba menceritakan pengalaman saya sendiri karena saya nggak tahu pengalaman di setiap teman-teman sih berbeda ya. Nanti saya akan meminta satu orang juga menceritakan pengalamannya di masyarakat kayak gitu. Ketika saya mendapat kemudahan-kemudahan, misalnya S1 beasiswa, S2 beasiswa, bahkan dari SMP saya beasiswa kayak gitu. Nah, di situ saya berpikir, saya ini sudah diberi kemudahan dalam ranah akademis saya kayak gitu ya. Saya juga alhamdulillah S1, S2 cum laude kayak gitu dan banyak prestasi, diberi kemudahan seperti itu, dan itu menjadi tanggung jawab sosial saya untuk ilmu itu tidak hanya saya tidak saya gunakan sendiri kayak gitu loh untuk kebutuhan saya, kebutuhan duniawi saya gitu, tapi bagaimana ilmu itu bisa diterapkan di masyarakat sehingga saya mengambil posisi-posisi seperti ketua Karang Taruna, koordinator sosial di PCNA itu. Jadi bagaimana ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat di masyarakat. Dan ketika teman-teman di sini saya yakin sih ini adalah teman-teman yang di universitas semuanya ya atau di SMA. Jadi kayak pendidikan formalnya cukup kayak gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman manfaatin untuk teman-teman mengeksplor lagi di masyarakat kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya predikat, wah ini mahasiswa cum laude, wah ini mahasiswa dari universitas yang prodinya bagus kayak gitu-gitu, itu akan sedikit disegani oleh tokoh-tokoh masyarakat dan itu bisa menjadi jembatan teman-teman untuk bermanfaat kayak gitu. Jadi teman-teman bersyukur karena telah di bangku perkuliahan kayak gitu karena banyak banget teman-teman kita di sekeliling kita yang belum bisa berkesempatan untuk di bangku itu kayak gitu. Jadi itu adalah Kak, permisi Kak. ya, Coba ini Kak, share screen share screen lagi. ya. Oh, Kalau nggak bisa ya share screen-nya. iya. Open. Gimana Kak, udah ya? Belum bisa. Belum bisa ya? Iya, kok nggak bisa ya? Mungkin dari Kak Ria materinya bisa Iya. kirim ke kita aja Kak. Oke, coba ya. Maaf ya Kak. Iya, ya. Maaf, bentar. ya. Sudah saya kirim. Oh ya, makasih Kak.
Bisa dilanjut dulu Kak, nanti kita share screen Kak. Iya. Nah itu, jadi ketika kita sudah mempunyai kesuksesan di ranah akademis kayak gitu ya, di akademis dan hard skill dan di masyarakat itu adalah menjadi tanggung jawab sosial kita gitu loh. Jadi tanggung jawab sosial itu tidak hanya berlaku di CSR perusahaan, tapi juga dalam diri kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab sosial. Kita sudah sukses melaksanakan tamat SMA, tamat S1, tamat S2, dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial untuk menyalurkan ilmu kayak gitu. Dan ketika kita sudah sukses menamatkan S1, S2, itu akan menjadi jembatan kita untuk bisa menjadi panutan di masyarakat. Oh, si X itu sudah melampaui ini kayak gitu. Itu bisa menjadi kita panut kayak gitu, dan menjadi panutan itu tidak hanya sukses dalam dalam cerdas akademis tapi juga pribadi kita kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mau untuk menjadi aktif di masyarakat, itu kesempatan kita untuk mengembangkan lebih banyak atau harmonisasi hard skill dan soft skill kita di masyarakat kayak gitu. Ketika kita menjadi aktif di masyarakat itu pasti akan menjadi apa ya, sorotan kayak gitu, akan menjadi sorotan, dan di sorotan itu teman-teman akan banyak dilihat misalnya kekurangannya, kelebihannya. Nah, di kekurangannya itu teman-teman jangan yang terus baper, wah aku kok dikritik ya, ini, kayak gitu-gitu, terus jadi kecil hatinya, itu enggak. Tapi itu malah menjadi kesempatan teman-teman semuanya untuk mengembangkan diri. Oh, berarti kurangku di sini, itu. Terima kasih teman-teman yang udah menyorot aku, udah yang mengkritik aku bisa mempergunakan apa ya, kritik-kritik itu untuk mengembangkan diri aku lagi menjadi yang lebih baik, kayak gitu. Gitu sih. Jadi mempunyai kecerdasan akademis dan hard skill itu menurut saya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa aktif di masyarakat, menjadi jembatan kita untuk berpartisipasi lebih banyak di masyarakat, seperti itu. Dan yang perlu kita harus perhatikan ketika orang itu mempunyai kecerdasan akademis dan hard skill saja itu bisa menjadi kecelakaan buat kita. Karena banyak dari pengalaman ketika orang itu hanya cerdas akademis dan hard skill, itu mempunyai mindset yang tetap, kayak gitu. Mindset yang tetap tuh yang kayak misalnya, "Oh, aku udah pinter kok, IQ-ku misalnya udah 100 berapa, kalau yang di atas rata-rata tuh 100 berapa, 120-an mungkin ya. Pokoknya IQ-ku udah di atas rata-rata, IQ-ku udah cerdas banget kayak gitu. Jadi aku nggak perlu belajar kayak gitu. Nah, aku nggak perlu belajar itu menjadi suatu kecelakaan buat kita karena kita tidak mengimprove diri kita, tidak lagi menekan diri kita untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Gitu. Jadi kecerdasan akademis dan hard skill ini bisa menjadi kecelakaan bagi kita kalau kita tidak terus belajar gitu. Dan kalau orang-orang yang misalnya rata-rata aja kecerdasannya akademis, rata-rata aja hard skill-nya juga secara teknis juga dia rata-rata aja, tapi dia mempunyai semangat, spirit yang luar biasa untuk bertumbuh, dia dia akan jauh lebih sukses daripada orang yang punya kecerdasan akademis atau kecerdasan hard skill tuh eee, yang ini, apa namanya, yang di atas rata-rata. Misalnya, saya contohkan penemu dari ini, lampu, kayak itu ya. Penemu lampu, Alexander Graham Bell, dia kalau kita tahu kan dia pintar banget bisa nemuin lampu pas zaman itu, kayak itu ya. Dia, mesti IQ-nya cerdas, kayak gitu. Dia mesti, tidak tidak melakukan apa-apa udah menemukan lampu itu, enggak, sama sekali enggak. Beliau adalah peneliti peneliti lampu dengan, bukan dengan tim, kayak gitu. Jadi bukan beliau sendiri yang, menemukan lampu, dia dengan tim, kayak gitu. Dan dia dengan kerja keras, jadi nggak sekali itu jadi, tapi yang berkali-kali beliau coba mengeksplor lampu itu baru jadi, yaitu ada satu tulisan bahwa dia
99 kali gagal tentang lampu itu, baru percobaan 100 baru jadi gitu. Jadi jangan terpatok hanya kecerdasan akademis dan hard skill saja kayak gitu, karena itu kadang-kadang akan mencelakakan kita kalau kita sudah berpuas diri dengan kemampuan yang kita punya kayak itu, tidak mengembangkan. Jadilah yang grow mindset, mindsetnya yang bertumbuh, mindsetnya yang mau berjuang keras, mau banting tulang, dan banting tulangnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat, untuk diberikan di banyak masyarakat seperti itu. Oke, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nanti akan di-share ya ininya. Oh, ini udah ya? Udah. Dan saya minta dong satu orang yang bisa nyeritain apa ya, tentang kecerdasan akademiknya, seberapakah target-targetnya, dan bagaimana kecerdasan akademik itu bermanfaat di masyarakat. Ada satu orang yang bisa mengeksplornya? Boleh ya nanti admin diaktifin speaker-nya. Pakai ini, bisa pakai reaction. Ada yang mau share? Iya, mungkin Ada teman-teman yang mau berbagi? Iya, ini mau menjawab. berbagi sih, bukan menjawab, berbagi cerita di pagi hari ini, menginspirasi teman-teman semuanya tentang kecerdasan akademis yang sudah diperolehnya dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Oh, iya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi sedikit gitu pengalamannya? Ya, ada? Ayo. Belum ada ya? Oh, belum ada. Belum ada. Saya boleh nambahin satu lagi ya, Kak ya. Jadi gini, saya itu tidak mempunyai target untuk akademis kayak gitu. Yang saya tahu, saya hanya berjuang, saya hanya menyukai passion saya saja, misalnya bersosialisasi di masyarakat. Dan dengan saya menemukan passion saya secara interpersonal, saya bisa alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi duta museum Dewantara Kirtigria, terus juga pemuda pelopor, itu bukan karena targetan saya, tapi karena saya mencintai apa yang saya lakukan kayak gitu. Terus ya udah tiba-tiba ada peluang, saya apa namanya, mencoba dan sukses kayak gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana yang saat ini ikut, dalemin passion kalian, apapun itu, berkembanglah sedikit-sedikit, yaitu berproses, bersabar, dan kadang reward itu akan datang tidak terduga, kayak gitu. Reward itu akan datang tidak terduga, tapi jangan samakan reward itu dengan hasil, dengan proses kalian itu. Misalnya, reward kalian, aku mau TOEFL-nya 600 biar bisa keterima beasiswa, kayak gitu. Nah, reward-nya cuman hasilnya beasiswa, kayak gitu. Kayak itu tuh pendek banget gitu loh kalau kita cuman ngejar beasiswanya aja. Tapi kalau kalian ngejarnya berprosesnya, kalian akan menjadi pribadi yang berkarakter pantang menyerah untuk TOEFL 600 itu, terus pantang menyerah untuk menjadi IP 4 kayak gitu. Jadi saya orang yang sangat memperhatikan proses, yaitu hasil itu nomor sekian dan hasil itu cuman jadi tambahan kita aja kayak gitu sih. Gitu. Ya, sudah? Ini dari teman-teman nggak ada yang mau berbagi pengalamannya gitu ya? Ada yang berbagi pengalaman sih, ada banyak banget pengalaman di sini sih yang bisa di-share, menjadi pencerahan buat kita, gitu. Ayo, nggak ada ya? Kalau nggak ada, dilanjut aja, Kak. Oke. Udah sih, udah cukup dari saya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman setelah mendengar materi dari awal sampai akhir ini, apakah teman-teman ingin bertanya gitu? Tapi sebelum teman-teman bertanya, aku pengen bertanya dulu lah. Aku pengen bertanya dulu deh. Nanti teman-teman yang mau bertanya boleh di room chat ya, di room chat Zoom. Itu udah ada Kak di room chat tuh, udah bertanya itu.
Oh, ini ada yang bertanya, MHD Yasir Damanik gitu. Ya. Selamat pagi, mohon izin bertanya, apa bedanya orang pintar dan cerdas? Apakah ada kekurangan orang pintar dibanding orang cerdas? Gitu. Nah, orang pintar, orang yang disebut pintar, itu biasanya di masyarakat dikenal dengan orang yang akademiknya bagus. Yang saya kemukakan tadi, kayak misalnya IPK-nya 4, dia di SMA favorit, dia di apa ya, pintar di bidang sains dan matematika, kayak gitu. IQ-nya bagus, itu orang yang pintar secara secara lahiriah, dia udah diberikan oleh Tuhan itu kepintaran kayak gitu ya. Itu fix mindset. Jadi mereka udah dari awal dilahirkan tuh udah pintar kayak gitu. Dan itu banyak kayak gitu. Misalnya Habibie itu emang udah pintar kayak gitu. Tapi dia tidak hanya pintar aja gitu. Dia juga cerdas. Dia mengembangkan semua potensinya untuk dia lebih menjadi seorang yang bisa buat pesawat kayak itu. Kalau dia hanya pintar aja, ya udah dia cuman uh, apa ya kayak pasrah aja dengan kepintarannya, ya udah aku udah segini aku nggak mau belajar. Pastinya banyak di antara teman-teman di sekeliling teman-teman semuanya ini ada tipe-tipe seperti itu, kayak ngerasa udah pintar dari lahir, terus udah nggak mau belajar lagi kayak itu banyak banget, dan itu sayang sekali nggak memaksimalkan potensi yang diberikan Tuhan, yang diberikan semesta oleh kita kayak gitu. Jadi kerja keras, terus grow mindset untuk bertumbuh, mindset untuk terus menggali potensinya, itu adalah orang-orang yang cerdas. Kayak gitu. Oke. Ini ada lagi yang bertanya ya? Ada yang mau bertanya lagi Kak dari Sri Budi Utami. Jadi aku bacain ya Kak. Kak mau tanya, perkenalkan saya Sri Budi Utami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, PBSI. Saya merasa ketika masuk dunia perkuliahan, masyarakat sekitar saya seperti takut atau enggan bersosialisasi dengan saya gitu. Terkadang jika ada rutinan Karang Taruna tidak diajak ngobrol, bagaimana sih Kak solusi yang seharusnya saya lakukan untuk bisa memecahkan kesenjangan di masyarakat itu Kak? Mungkin dari Kak Ria silahkan Kak. Oke, keren banget ini pertanyaannya. Jadi ngerasa ketika masuk dunia perkuliahan masyarakat sekitar saya seperti takut atau enggan bersosialisasi dengan saya. Terkadang jika ada rutinan Karang Taruna tidak diajak ngobrol. Bagaimana solusi seharusnya saya untuk memecahkan kesenjangan di masyarakat? Oke, jadi ini kayak salah satu contoh unik ya. Biasanya kalau di masyarakat, kalau misalnya ada orang yang kuliah itu malah biasanya ditarik kayak gitu. Nah, kalau di masyarakat itu sebenarnya simpel aja sih untuk bisa aktif di sana. Masyarakat tuh maunya cuma satu, mereka aktif kayak gitu. Aktifnya itu misalnya ada orang yang sedang punya hajat kayak gitu, kita ikut aja, apa yang bisa dibantu ya kita bantu kayak gitu. Itu kayak simpel aja, masyarakat tuh maunya seperti itu. Kita jadi orang kalau bahasa Jawanya entengan gitu loh. Mau bantu apa, saya bisa bantu apa, ya saya akan bantu, kayak gitu. Itu sih, nggak usah dengan ilmu yang tinggi-tinggi, apa gitu-gitu, kita berkonsep, berteori, kayak layaknya di kelas, tapi kayak jiwa entengannya, jiwa jiwa untuk berbagi kebaikan tuh mudah aja gitu loh. Misalnya ada orang yang tetangga kita yang sedang meninggal gitu ya, nah kita bantu apa di keluarga itu yang bisa kita bantu, itu mereka akan senang banget untuk bisa membukakan tangannya. Dan saya rasa tipe-tipe masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang inklusif kok, masyarakat yang terbuka gitu loh, dengan masyarakat yang kekerabatannya sangat tinggi, masyarakat yang masih mudah menerima orang lain untuk masuk dalam kelompoknya, kayak gitu. Jadi untuk memecahkan kesenjangan di masyarakat ya masuklah dengan dengan kemampuan kalian dan dengan kebaikan kalian gitu loh, kayak gitu. Jadi
gampang banget sih di masyarakat tuh sebenarnya masuknya. Ada apa, masukan lagi misalnya, Bu Sri Budi mana? Kak Sri Budi, heeh, Ya mungkin ada dari yang perlu kami, diobrolkan misalnya? silakan Kak. Mungkin Kak Sri Heeh, Budi belum puas gitu terhadap masih belum puas. dari Kak Ria. Tapi memang ada beberapa tipe-tipe masyarakat itu, yang sangat tertutup, kayak gitu. Misalnya ketika kita, background-nya S1, kayak gitu. Dan di sana itu masih yang, background-nya SMA atau mungkin di bawahnya, kayak gitu. Nah, ada cerita dari teman saya, kalau misalnya teman saya yang S1 itu up di masyarakat, itu tuh malah dijauhin sama masyarakat, kayak itu. Karena masyarakatnya ngerasa tersaingi. Ada yang seperti itu, ada contoh-contoh masyarakat di seperti itu. Tapi itu nggak masalah menurut saya. Tetaplah berbuat baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara kampung, tetaplah untuk bisa membantu apa aja yang bisa dibantu kayak gitu. Itu sih. Hmm. Bahkan teman saya yang dijauhi masyarakat itu karena berbeda gitu, dia bisa menjadi pemuda pelopor tingkat DIY itu loh. Jadi ketika mindset-nya harus diubah nih, jangan kita harus ngikutin arus, terus masyarakat pengennya gini, kita juga pengennya gini. Tapi kita harus berpikir, kayak itu loh, di setiap tantangan, kita harus berpikir bagaimana kita memecahkan tantangan itu loh. Karena di tantangan itu kita bisa bisa mengeksplor diri kita, yang saya namakan tadi yang mindset tumbuh, kita bisa bertumbuh dengan tantangan. Alhamdulillah, saya bisa, diberi tantangan, dijauhi masyarakat, tapi di sinilah saya akan berusaha untuk saya malah akan membagi lebih banyak, kayak gitu. Itu sih. Mhm. Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya Ya, lagi, saya buka satu sesi lagi. atau mau menambahkan, Iya, ceritakan bagaimana keadaan di kota atau desanya, silakan teman-teman. atau cerita tentang pengalaman-pengalaman di kuliahnya, karena saya ngerasa kok, semakin kadang kuliah itu juga semakin menjauhkan kita dari masyarakat, kayak itu loh. Kadang teman-teman di sini sering nggak diundangin rapat, misalnya perkumpulan pemuda-pemudi di kampungnya, itu sering nggak misalnya? Dan itu mesti, lebih memberatkan memberatkan teman-teman mengerjakan tugas-tugas kampus daripada menghadiri undangan-undangan di kampungnya gitu. Itu kayak, bawalah reflektif ini ke teman-teman kayak gitu. Jadi semakin pintar kita bukan semakin cerdas kita bukan untuk, jadi kebanggaan diri kita sendiri, tapi semakin cerdas kita adalah menjadi kebanggaan orang banyak. Orang banyak itu siapa? Orang banyak itu adalah yang di sekitar kita, di kampung kita, di komunitas kita, seperti itu. Nah lagi? Silakan dari teman-teman jika ingin bertanya. Eh, Kalau nggak ada, aku yang mau bertanya nih Kak. Iya. Pertanyaan dari aku gini Kak. Menurut Kak Dia itu ada nggak sih antara orang bodoh dengan orang pintar gitu? Karena setahu aku ya Kak, sepintar apapun orang itu nggak akan bisa tahu tentang diri kita gitu Kak. Jadi yang lebih tahu diri kita ya kita gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa uh, di dunia ini nggak ada orang bodoh gitu. Semua dari kita tuh pintar gitu. Pintar tahu mengenai diri kita sendiri gitu kan. Itu dari kita gimana Kak? Nah, kalau saya orang yang meyakini bahwa tidak ada sih orang yang bodoh sama orang yang pintar, adanya adalah orang yang berusaha dan tidak berusaha. Nah, terus saat ini saya juga kan kerjanya di pusat studi pendidikan inklusi di Sekolah Tumbuh. Itu Sekolah Tumbuh adalah sekolah
inklusi, sekolah untuk semuanya. Jadi orang yang berkebutuhan khusus bisa di situ. Itu orang yang banyak di masyarakat dicap, oh itu orang bodoh, oh itu orang idiot, oh itu ini, itu bisa masuk di sekolah kita. Nah, yang saya rasa adalah orang bodoh sama pintar itu nggak ada, tapi orang yang berusaha dan tidak berusaha. Banyak anak-anak di sekolah itu yang dicap oleh masyarakat, misalnya, "Oh itu buta, oh itu tuli, oh itu misalnya, kecerdasannya di level bawah," kayak gitu. Tapi dia punya potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan, ada kecerdasan multiple intelligence kayak gitu. Nah itu misalnya eee, anak yang buta gitu ya, anak yang tidak bisa melihat, tapi dia cerdas banget di bermusik, suaranya bagus banget. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu Putri, Putri Putri yang pinter nyanyi itu, yang dia kayaknya jadi, salah satu talent di ruang X gitu loh. Aku takutnya semua ya, ada ruang X gitu. Putri dia buta, nggak bisa melihat, tapi suaranya bagus banget, kayak gitu. Karena dia berusaha, terus latihan vokal, terus berusaha mengeksplor dirinya, apa sih, aku tuh tidak bisa di melihat, tapi aku yakin sih, aku bisa di sesuatu, kayak gitu. Dan, mungkin kalau teman-teman itu melihat, teman-teman lain yang dikatakan mempunyai keterbatasan seperti buta, tuli, daksa, apa namanya, kemampuan berpikirnya di bawah dengan kita, kayak itu, mempunyai keterbatasan, kayak itu. Nah, sebenarnya yang mempunyai keterbatasan itu tidak hanya mereka, kayak gitu. Kita pun juga mempunyai keterbatasan, gitu loh. Jadi jangan jangan stigma teman-teman seperti itu, "Oh, itu punya keterbatasan, oh, itu tidak sempurna." Enggak, teman-teman. Teman-teman sadar diri deh, sebenarnya teman-teman itu tuh juga terbatas, teman-teman itu tuh juga tidak sempurna, kayak gitu loh. Teman-teman punya keterbatasan sendiri dalam beraktivitas, kayak gitu. Jadi jangan, kita menstigma teman-teman yang punya keterbatasan, teman-teman yang bodoh, yang dikatakan bodoh, yang dikatakan pinter, apalah kayak gitu. Tapi lebih, oh teman ini mau berjuang nih, oh teman ini mau bertumbuh nih, oh teman ini nggak mau berjuang, teman ini cuman stuck di situ aja, kayak gitu. Itu sih, teman-teman. Ya, tidak ada orang bodoh, yang ada orang tersebut belum mengetahui potensi dirinya, makanya dibutuhlah multiple intelligence. Nah, di sini saya nggak tahu nih teman-teman tuh adalah orang yang sudah tahu potensinya atau yang belum, seperti itu. Apakah sudah tahu potensinya atau belum? Kalau belum berarti teman-teman belum mengenali 100% dirinya, kayak gitu. Dan itu perlu explore, perlu kontemplasi yang lebih lanjut, aku tuh sebenarnya apa sih, kayak gitu. Untuk bisa tahu potensinya apa, teman-teman bisa juga bertanya kepada sahabat terdekat, teman-teman, atau ayah, ibu, atau lingkungan teman-teman, potensi teman-teman tuh di mana, kayak gitu. Kadang, lingkungan di sekitar itu yang akan membukakan, potensi kamu tuh di mana, kayak gitu. Gitu sih. Ada yang tanya lagi? Oh ya, silakan teman-teman, kalau mau nanya, ini waktunya Mhm. masih ada sekitar 5 menitan. Ya, misalnya ada, eee ini kesulitan gitu ya, mengetahui potensiku tuh apa sih, kayak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri dulu biar tahu potensinya apa, saya banyak bergaul, saya banyak mengikuti kegiatan, misalnya kayak gini-gini, seminar apa, kayak gitu. Itu saya banyak, melakukan seperti itu, hal-hal kegiatan untuk tahu potensi kita seperti apa, dan membaca buku. Saya suka banget baca buku dan itu bisa mengeksplor potensi kita tuh sebenarnya di mana sih, aku tuh lebihnya di mana sih, kayak gitu. Dan berdiskusi dengan lingkungan kita, kayak gitu. Untuk bisa teman-teman itu bertumbuh, buatlah circle kalian. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu punya circle positif. Jangan sampai punya circle yang dinamakan toxic relationship. Jadi pertemanan yang toxic, pertemanan yang
toksik tuh yang gimana sih? Itu tuh yang membuat kita tidak berkembang, membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita hanya stuck di situ saja, bahkan membuat banyak masalah dalam diri kita. Kayak gitu. Jangan sampai teman-teman stuck di toxic relationship. Buatlah pertemanan, circle yang positif, yang membuat teman-teman tuh bisa keluar dari zona nyamannya. Nah, ini zona keluar dari zona nyaman tuh juga penting banget. Keluar dari zona nyaman. Dan sekarang ini kayak hati-hati banget sih ya teman-teman tentang zona nyaman, karena sekarang ini posisi kita harus banyak di rumah aja, harus menghindari aktivitas di luar itu. Jangan sampai hanya menjadi anak rebahan yang nggak produktif tuh kayak gitu. Jadi keluarlah dari zona nyamanmu dengan tahu potensimu kayak gitu. Jadi setelah pandemi ini kita bisa menghasilkan apa sih diri kita tuh siapa sih? Apa yang harus kita kejar kayak gitu. Jangan sampai semua masukan ketika kita bertanya sama orang, masukan-masukan orang itu jangan kita terima mentah-mentah juga. Kita harus juga mikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak gitu. Kalau kita jatuhnya semua masukan itu apa ya, kayak ditelan mentah-mentah, nanti jatuhnya kita kayak kepontal-pontal, kayak terengah-engah mengikuti masukan yang lain gitu loh. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana, potensi kita apa, masukan yang sesuai dengan kita lakukan, tapi kalau tidak sesuai dengan kita lakukan, ya hanya jadi angin lalu, seperti itu sih. Baru kedengaran suaranya. Nggak kedengeran ya? Kita terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman lagi aku sekali lagi ya mempersilahkan ke teman-teman semua kalau mau bertanya silahkan. Ini mumpung ada Kak Ria terus waktunya juga masih ada. Masih ada waktunya. Halo teman-teman. Nggak ada ya? Ini kayaknya sama disambi untuk minggunya sih, karena minggu itu kan waktunya untuk meluangkan hobi gitu ya. Oh, iya. Oke. Nanti boleh kita berkomunikasi lanjut ke Instagram saya, bisa @palupi_ria. Misalnya tanya-tanya tentang pengembangan diri atau apa potensi diri, boleh banget nanti kita sharing di Instagram itu atau di WhatsApp di nomor saya yang udah diberikan tadi kayak gitu. Karena saya senang banget sih tertarik dengan pengembangan diri. Jadi saya baca banyak buku tentang pengembangan diri gitu. Ini dari teman-teman nggak ada yang bertanya? Mungkin Kayaknya sudah Kak. Nanti dilanjut mungkin ya kalau misalnya ada yang tanya, boleh di media sosial saya. Oh itu ada ya? oh iya Ini ada ada. dari Kak Mario Teguh Satria. Kak mau tanya, gimana sih cara kita agar bisa konsisten dengan passion kita gitu? Itu menurut Kak. Nah, gini, konsisten ya. Konsisten, menarik, sangat menarik. Jadi, saya meyakini bahwa kebenaran itu, sesuatu yang kita anggap benar itu adalah sesuatu yang konsisten, gitu. Coba diresapi, sesuatu yang kita anggap benar, kita anggap sebagai laku hidup kita, itu adalah sesuatu yang konsisten, bukan sesuatu yang kita omongkan. Misalnya, "Aku suka loh baca buku," kayak gitu, "Aku suka loh baca buku," tapi cuman omongan itu aja, kayak gitu. Tapi tidak kita lakukan secara konsisten, gitu. Jadi, gimana sih, Kak, cara kita konsisten dengan passion kita? Passion itu harus konsisten, kayak gitu. Passion itu konsisten, harus konsisten, dan itu tidak bisa dipaksa. Itu kayak secara naluriah datang gitu aja. Dan otak kita nanti akan bekerja untuk konsistensi itu sendiri. Misalnya, saya suka banget dengan baca buku kayak gitu loh. Nah, saya akan membuat lingkaran, membuat lingkungan yang suka baca buku kayak gitu. Itu akan secara naluriah hadir dalam kita, dalam passion kita kayak gitu. Soalnya kadang-kadang sering gonta-ganti passion. Nah, sering gonta-ganti passion berarti
belum 100% menemukan passion-nya apa, kayak gitu. Karena kalau passion itu pasti akan konsisten, gitu. Dan biasanya cara konsistensi itu akan lebih kuat di dalam diri kita, kayak gitu. Konsistensinya lebih kuat dalam diri kita. Diri kita akan terus berpikir bagaimana supaya passion itu bisa kita lakukan terus, kayak gitu. Bisa kita lakukan dengan konsisten. Karena itu saya tadi, kebenaran menurut saya adalah sesuatu yang dilakukan dengan konsisten, bukan dengan omongan, bukan dengan show up, tapi dengan sesuatu yang menjadi habit kita, kayak gitu. Itu sih. Kayak misalnya, aku aktivis sosial, kayak gitu. Di CV-nya misalnya ya, aktivis sosial, tapi cuman tulisan aja, kayak gitu. Tapi di habit, di konsistensi itu enggak, berarti itu bukan passion kita, gitu. Itu hanya misalnya, cara kita untuk memperindah CV kita aja. Cara kita untuk bisa, lolos beasiswa aja. Cara kita cuman untuk, bisa dapat IPK yang bagus aja, gitu. Itu bukan passion kita berarti. Kalau passion kita, itu akan kita lakukan secara terus-menerus dan apapun tantangannya, itu tuh mesti, akan ada jalan untuk kita tuh melampaui tantangan itu, gitu. Jadi PR teman-teman semuanya itu sekarang ini harus tahu passion-ku apa ya, kayak gitu, gitu. Dan dengan kita tahu passion kita, kita itu nggak harus, apa ya, mencantumkan target-target tersendiri gitu. Karena target-target itu akan begitu aja mudah kita lampaui karena kita udah on the track dalam passion kita dan result-nya tuh akan secara natural kita dapetin kayak gitu. Misalnya saya suka banget aktivitas sosial itu ya, aktivitas sosial. Nah, di situ, saya banyak membuat lingkungan sosial kayak gitu. Dan di situ saya alhamdulillah bisa menjadi duta museum, menjadi pemuda pelopor, lolos beasiswa LPDP, menjadi program manager di, salah satu program sosialnya LPDP, seperti itu. Tapi itu bukan target saya sebenarnya, itu cuman, kayak kesukaan saya, passion saya pada lingkungan sosial, kayak gitu. Itu sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya harus, dilihat dulu passion-nya apa, dan dengan passion itu secara natural nanti kita akan membuat banyak result, banyak hasil-hasil yang nggak nyangka kita bisa dapat itu, kayak gitu. Gitu. Oke Kak, ini waktunya udah habis Kak. Mungkin dari Iya. Ria ada sedikit closing statement gitu Kak untuk teman-teman semua. Oke, closing statement-nya, kecerdasan akademis dan hard skill itu, eee, akan menjadi bumerang bagi teman-teman jika tidak, kalian maksimalkan potensinya. Bertumbuhlah dan terus membuka keluar dari zona nyaman kalian untuk mengejar passion kalian, begitu. Oke Kak, terima kasih Kak atas Terima kasih, maaf banyak ya. ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin cukup sekian ya Kak. Ya, Ya, mungkin dari Kak Ria bisa tutup Kak. oke. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kedua nih. Yang mana nggak kalah seru dan nggak kalah hebatnya dari Kak Ria. Nah, di sini tuh ada Kak Nur Safitri Lasibani. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dari Palu, Sulawesi Tengah, karena di sini sudah pukul 12. Oh iya Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Kawan-kawan bagaimana kabar? Semoga selalu sehat di situasi pandemi saat ini. Oh iya Kak, amin. Oke teman-teman, aku langsung bacakan CV dari Kak Nur Safitri ya.
Nah, teman-teman udah lihat belum? Udah ya? Nah, ini ada CV dari Kak, nama lengkap Nur Safitri Lasibani, terus Lasibani SIP, tinggal di Jalan Pendidikan Tondo, Mantikolore, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lalu untuk CP-nya, mungkin teman-teman bisa save CP dari Kak Nur Safitri. Siapa tahu nanti berguna bagi teman-teman untuk kedepannya. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada emailnya dari Kak Nur Safitri, yaitu nursafitri.lasibani@gmail.com. Terus ada Instagramnya nih. Instagramnya ada Nur Safitri Lasibani. Terus ada FB-nya. Bentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri di ability-nya. Di situ ada leadership, terus ability to work in a team, terus communication skill, itu ada written and verbal, terus ada problem solving skill, terus ada technical skill, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa baca. Terus di sini ada pengalaman bekerja, itu di Sekolah Mombain Foundation, itu sebagai Research Division Koordinator. Terus ada Program Officer. Terus selanjutnya itu ada Assistant Program Manager. Lalu ada Director of the Young Move Program, itu Budget Analysis. Terus ada Deputy Director. Lalu yang terakhir ada Program Manager Kemitraan. Nah, untuk pendidikan dari Kak Nur Safitri ini sendiri, itu TK-nya itu di TK Pertiwi Banggai tahun 2000 sampai 2002, yaitu ada di Banggai Laut Regens. Terus SD-nya itu di SD Negeri 1 Impres Banggai, itu tahun 2002 sampai 2008. Lalu SMP-nya itu di SMP Negeri 1 Banggai tahun 2008 sampai 2011. Lalu SMA-nya itu ada SMA Negeri 1 Banggai tahun 2011 sampai tahun 2014. Terus selanjutnya kuliahnya itu di Tadulako University. Lalu selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini Research and Organizational Experience. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ada banyak banget. Ini ada sekitar berapa ya? Lebih lah dari 10 gitu teman-teman. Terus ada penghargaan, teman-teman bisa lihat di sini. Ada Award Indonesian Young Leader Program New Zealand tahun 2021. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Aku nggak sebutin satu-satu. Nah, itu CV dari Kak Nur Safitri. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja sih ke Kak Safitri, Kak Nur Safitri. Halo Kak. Kok kayaknya keluar. Halo Kak Nur Safitri. Halo, sorry tadi saya kayaknya gangguan jaringan, makanya sempat keluar. Silahkan Kak Safitri membawakan materinya Kak. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dan sharing dengan kawan-kawan. Disclaimer ya di awal kalau saya tidak hendak untuk menggurui kawan-kawan karena saya juga percaya bahwa ini proses kita untuk belajar. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan, feel free bagi kawan-kawan untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, ini juga kali pertama bagi saya untuk membawakan materi seputar kecerdasan emosional dan spiritual, karena saya juga masih dalam proses belajar soal itu.
Dan kalau biasanya saya sering diundang oleh kawan-kawan bicara soal kesetaraan gender, soal kekerasan seksual, atau soal pendidikan seks bagi anak, karena memang background saya selama hampir 3 tahun ini berkecimpung di salah satu yayasan Sekolah Mombine, yaitu yayasan yang fokus untuk mendorong gerakan kepemimpinan perempuan di akar rumput. Jadi memang kami bergeraknya di komunitas, juga melakukan berbagai hal dalam upaya advokasi kebijakan bagi hak-hak dan bagi hak-haknya. Nah, tadi sudah sempat dibacakan ada beberapa riwayat dari perjalanan karir saya di Sekolah Mombine sampai saat ini memegang amanah dan tanggung jawab sebagai deputi direktur atau wakil direktur, dan kesempatan bagi kita, apalagi saya lihat di sini dominan kawan-kawan muda. Saya percaya bahwa kawan-kawan masih punya banyak kesempatan untuk memperoleh karir yang lebih cemerlang lagi ke depannya. Karena di umur saya yang masih bisa saya kategorikan diri saya masih muda, di umur yang 24 tahun ini, alhamdulillah saya diberikan tanggung jawab yang itu kemudian mengolah diri saya untuk mengasah kembali potensi dan kemampuan saya dengan kawan-kawan di lembaga. Mungkin teman panitia bisa share screen materi saya. Oke Kak, benar ya Kak. Oke. Nah, seperti ini apa yang dikasih dari teman-teman panitia soal kecerdasan emosional dan spiritual. Next. Nah, kepemimpinan dan kecerdasan manusia ada 4 hal. Kalau tadi Kak Ria sudah singgung soal kecerdasan intelektual, di sini saya akan bicara lebih fokus ke kecerdasan spiritual, atau spiritual question, dan kecerdasan emosional, dan ada juga salah satu kecerdasan transendental atau kemampuan seseorang dalam menerapkan aturan transenden. Misalnya kalau kita umat Muslim ya, kita percaya, kita paham terkait dengan aturan-aturan dalam agama kita. Lanjut. Ini slide saya cukup banyak, jadi saya dengan cepat ya menjelaskan. Nanti kawan-kawan bisa bertanya. Emosi dan kecerdasan emosi. Emosi bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, berhubungan dengan lingkungan, dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Oleh sebab itu, emosi memberi nuansa dan warna dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Nah, di situasi pandemi ini kita percaya bahwa banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak ibu-ibu di rumah, para mama-mama kita yang bebannya berlipat ganda karena dia harus mengurus urusan domestik dan juga mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Nah, emosi ini yang kemudian emosi ini yang memberi nuansa dalam diri dan kehidupan setiap orang. Emosi juga meliputi kehidupan mental kita, ikut memutuskan bagaimana bagian otak lainnya dan kognisi melangsungkan fungsinya, dan juga emosi sebagai energi penggerak untuk mengeluarkan perasaan. Emosi marah kita dengan energi kita itu digerakkan. Misalnya kita ketika merasa sedih kita akan menangis, ketika kita marah mungkin kita punya cara yang berbeda untuk meluapkan rasa marah kita. Jadi emosi itu yang sebagai energi penggerak bagi kita untuk mengeluarkan perasaan yang kita alami. Dan menurut saya, karena kami juga banyak melakukan dan konseling beberapa kawan-kawan penyintas kekerasan, kita setiap mendengar para korban yang bicara soal bagaimana dia menjadi korban, bagaimana kemudian perilaku kekerasan itu terjadi terhadap dirinya, kita biarkan dia untuk merilis emosinya. Karena itu perasaan yang tidak boleh ditahan. Lanjut. Boleh dilanjutkan, Kak? Oke. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan dalam memahami hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Tuhan.
Jadi kekerasan ini terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kecerdasan spiritual memberikan arah atau kompas hidup dalam bermimpi dan mencapai cita-cita. Lanjut. Ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah, kita mengaktifkan Aiki dan Iki untuk memberikan solusi. Tapi spiritual question ini atau kecerdasan spiritual ini digunakan untuk menjawab mengapa kita melakukan solusi tersebut dan apakah solusi yang kita lakukan akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Nah, dan juga kecerdasan spiritual ini menjadi pusat dari kecerdasan manusia karena dapat mengendalikan Aiki dan Iki. Lanjut, Kak. Kecerdasan spiritual dapat memberikan kemampuan untuk dapat mengenali dan mengendalikan yang ada pada diri kita serta realitas kehidupan. Lanjut, teman-teman bisa baca ya. Maksudnya ketika seseorang diberikan sebuah potensi oleh Allah dan seseorang tersebut dapat mempergunakan potensinya dengan baik, maka seseorang tersebut dapat mengendalikan dan menciptakan Halo Kak. realitas hidupnya. Oh, iya. Lanjut ya Kak. Ini slide saya, ya lanjut. Ini slide saya lumayan panjang, jadi mungkin bisa lebih cepat. Nah, ini nilai-nilai spiritual yang pada umumnya kebenaran, kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, kerjasama, kebebasan, damai, cinta, pengertian, amal baik, kita bertanggung jawab, integritas, rasa percaya, kebersihan hati, kerendahan hati, kesetiaan, kemuliaan, keberanian, rasa syukur, ketekunan, kesabaran, keadilan, kesamaan, keseimbangan, ikhlas, hikmah, dan keteguhan. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam spiritual, kecerdasan spiritual. Lanjut. Lanjut, Kak. Bentar ya Kak. Agak ini Kak. Oh iya. Peranan kecerdasan emosional. KE berperan sebagai mesin giling atau prime mover kecerdasan manusia serta secara utuh karena berkaitan dengan integritas dan keunggulan pribadi seseorang. KE juga yang diarahkan secara konstruktif akan meningkatkan kinerja intelektual. Membantu IQ bila seseorang akan memecahkan masalah-masalah penting, keputusan penting, dan memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang istimewa dalam waktu yang singkat. Ilmu pengetahuan membuktikan setiap hari bahwa KE yang merupakan pendukung banyak dari keputusan yang paling baik, organisasi yang paling dinamis, dan mendukung serta kehidupan yang sukses dan memuaskan, bukan IQ semata-mata. Nah, ini merupakan peranan kecerdasan emosional seorang. Nah, ketika KE ini kita arahkan menjadi sesuatu hal yang positif, maka ini akan meningkatkan juga dalam hal kinerja intelektual kita. Dalam hal kita ketika memecahkan masalah-masalah penting, keputusan penting, KE ini sangat berperan, sangat mengambil peran. Lanjut. Bentar ya Kak. Nah, ini ada 8 kelompok emosi menurut Daniel Goleman. Mengapa kecerdasan emosional sangat diperlukan bagi setiap individu? Boleh lanjut saja, Kak, karena ini cukup banyak. Kecerdasan emosi, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosi tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual
dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Ada, kalau tadi Kak Ria sempat mention juga, ada orang yang dia cerdas, dia pintar secara kapasitas ilmu pengetahuan, tapi kemudian dia tidak mampu untuk mengelola dirinya atau tidak mampu mengelola emosinya. Ada orang yang tiba-tiba menjadi lebih emosional, lebih impulsif ketika dia ada masalah. Kemudian orang yang tidak mau menerima kritikan. Nah, ini salah satu pemicu atau salah satu hal yang perlu untuk lebih didorong lagi agar dia lebih bisa mengelola emosinya. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan emosi. Lanjut. Fungsi kecerdasan emosi, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Kebanyakan kita kadang tidak peka atau tidak sensitif melihat emosi orang lain. Mampu merespon negosiasi dengan orang lain secara emosional. Nah, biasanya ketika kita misalnya mau buat program di masyarakat, jadi kita bukan hanya sekedar bawa program, tapi bagaimana kita membangun emosional dengan para masyarakat yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana. Misalnya para ibu-ibu yang akan kita sentuh dengan program-program peningkatan kapasitas. Jadi kita perlu untuk membangun emosional dengan orang-orang yang ada di sana. Misalnya kita terlibat aktif di dalam aktivitasnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berkebun, kita ikut berkebun. Ibu-ibu memasak, kita juga ikut memasak. Jadi itu bentuk salah satu kita bernegosiasi dengan orang lain. Kemudian memotivasi diri. Nah, ini juga salah satu fungsi dari kecerdasan emosional kita. Saya percaya bahwa tidak ada motivator terhebat dalam diri seseorang, tidak ada motivator terhebat selain diri kita sendiri. Jadi kemampuan kita memotivasi diri itu merupakan salah satu fungsi dari kecerdasan emosional kita. Banyak dari kita yang selalu menyimpan memori atau hal-hal berbau ujaran kebencian, hal-hal yang negatif di dalam pemikiran kita. Misalnya, ketika kita dibully atau ketika kita direndahkan oleh orang lain, kita selalu menyimpan kata-kata itu. Tapi berbeda halnya dengan saya, untuk memotivasi diri, misalnya kalau saya diapresiasi, ketika saya mendapatkan reward, ketika saya mendapatkan achievement, saya selalu menyimpan itu, mendokumentasikan itu. Karena kenapa? Karena setiap kali saya down, saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah, maka saya akan membuka kembali catatan-catatan itu untuk menemukan motivasi lagi, untuk lebih semangat lagi. Nah, itu yang mendorong dan kita bisa membiasakan diri kita untuk bisa memotivasi diri kita sendiri. Kemudian fungsi kecerdasan emosi yang berikutnya adalah kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Nah, ini fungsi kecerdasan emosi. Kita mampu untuk mengungkapkan perasaan kita. Ada orang-orang yang memang dia sangat sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Misalnya ketika pengalaman kami misalnya ketika konseling korban, mereka sangat susah untuk mengungkapkan perasaan. Tapi kita bisa melihat dari sudut pandang dari matanya, dari gerak-geriknya, dari gestur, dari postur tubuhnya. Dan kita bisa menilai bahwa seseorang ini merasakan ini, seseorang ini merasakan hal demikian. Nah, kita bisa melihat dari gestur tubuhnya. Kemudian kesadaran serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur. Nah, biasanya kita sebagai orang yang menerima pelaporan dari korban, kita tidak boleh bersifat empati. Itu salah satu kuncinya, karena kalau kita bersikap empati kepada seorang korban, maka kita akan ikut marah. Kita tidak bisa menengahi persoalan yang dia hadapi. Jadi, salah satu hal yang perlu kita maksimalkan adalah kemampuan untuk bisa mengatur emosi kita dan mengendalikan. Kemudian kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan tersebut. Boleh dilanjut lagi, Kak? Mungkin bisa
ke slide 17 ya, karena ini panjang sekali. Langsung ke slide 17 saja, Kak. Ya Kak, bentar ya Kak. Nah, ini kerangka kerja kecakapan emosi menurut Daniel Goleman. Ini kecerdasan emosi ada 5 ya. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self-awareness, mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaannya kita apa, sumber daya diri, dan intuisi. Nah, ini kesadaran terhadap diri kita. Kita paham dengan situasi saya sekarang, dan kita mampu mengidentifikasi emosi apa, perasaan apa yang kita hadapi, dan kita condong menyukai hal-hal apa. Nah, ini penting untuk kita mengenali diri kita. Kemudian pengaturan diri atau self-regulation, mengelola kondisi, impulsif, dan pengendalian diri sendiri. Nah, saya pribadi pun kadang masih suka impulsif ketika ada sesuatu hal yang saya dengar, biasanya langsung langsung bereaksi. Tapi untungnya kita yang orang-orang yang sangat impulsif, kita bisa mengelolanya untuk walaupun kita menerima dan merespon hal tersebut, tapi ubah respon itu menjadi respon yang positif. Kemudian motivasi, kecenderungan emosi yang mengantar dan memudahkan peraihan sasaran dan melakukan inovasi-inovasi. Empati, nah ini kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Kalau dalam proses kita tadi ya, healing korban, konseling, kita tidak boleh berempati. Boleh simpati, tapi tidak boleh berempati, karena ketika kita sudah berempati, terkadang kita meniadakan intelektual kita. Artinya kita hanya condong dengan perasaan kita. Dan itu kadangkala menjadi tidak baik dalam hal penyelesaian masalah. Keterampilan sosial, social skills, kepintaran dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki oleh orang lain, mempengaruhi orang lain, komunikasi yang efektif, memimpin, mengelola konflik, dan katalisator perubahan. Ini keterampilan sosial yang perlu kita miliki. Makanya kenapa kita dilatih untuk, kalau teman-teman sekarang yang masih kuliah, baiknya teman-teman banyak berorganisasi, banyak terlibat di dalam aktivitas-aktivitas. Kalau tadi Karya bilang seminar, teman-teman bisa banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, pengembangan diri, karena itu salah satu keterampilan sosial. Dan paling penting adalah melakukan hal-hal yang bisa berdampak di masyarakat, atau teman-teman turun ke masyarakat. Kalau saya, karena saya S1-nya itu ilmu sosial, ilmu pemerintahan, maka laboratorium saya belajar adalah di masyarakat. Makanya ketika semester 6, saya bilang ke diri saya sendiri, kalau saya harus berproses di luar kampus, melihat realitas sosial yang ada di masyarakat. Dan keterampilan sosial itu tidak kita dapatkan di bangku kuliah, tidak kita dapatkan secara teoritis, tapi itu praktek. Makanya saya selalu bilang bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman adalah sumber pengetahuan. Dan desa itu menjadi laboratorium belajar bagi saya dan kawan-kawan untuk melatih keterampilan sosial itu tadi. Lanjut. Mungkin bisa ke slide terakhir, Kak, yang slide 21. Nanti presentasi ini bisa di-share ke kawan-kawan. Kak, sebelumnya nih waktunya sisa 5 menit ya, Kak? Untuk presentasi ya? Iya, presentasi. Bentar ya, Kak. Oke. Ini yang slide terakhir saja, yang 21. Yang ini, Kak? Iya. Ini memadukan kecerdasan emosi dengan unsur kepemimpinan lain. Membangun relasi yang penuh rasa percaya, nilai dalam bertindak, menciptakan masa depan, potensi unik dan inovatif, visi dalam bertindak, kemudian meningkatkan energi dan efektivitas, vitalitas dalam bertindak. Nah, ini
merupakan salah satu kesatuan dari kapasitas, kemudian kita mengelola karakter kita, maka kita akan menjadi lebih sukses dan inisiatif atau penuh dengan ide-ide baru atau gagasan. Yang tentunya ini merupakan salah satu hal yang bisa kita pupuk dalam hal kepemimpinan kita. Teman-teman yang banyak berorganisasi, teman-teman yang banyak mengalami proses yang panjang di organisasi pasti menemui hal-hal ini. Jadi bagaimana cara kita memadukan kecerdasan emosional kita dengan situasi kepemimpinan saat ini. Misalnya kalau saya di lembaga, karena sebagai orang yang muda dan orang yang saya pimpin adalah bisa dibilang senior-senior yang sudah selesai S2, yang lebih punya banyak pengetahuan, tapi secara pengalaman, secara praktek, mungkin saya lebih dari kawan-kawan karena berproses lebih dulu di organisasi. Tapi yang selalu saya tekankan bahwa saya terbuka untuk belajar, menumbuhkan rasa percaya diri itu bukan hanya soal kita tahu segala hal, tapi ketika kita tidak tahu dan kita siap dan terbuka untuk belajar. Itu salah satu bentuk kita penuh dengan rasa percaya diri. Mungkin itu saja dari saya karena presentasi saya cukup panjang, kawan-kawan. Nanti bisa teman-teman panitia di-share ke kawan-kawan yang hadir. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Over to you, moderator. Oke, untuk teman-teman silahkan jika ingin bertanya. Aku buka 3 sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung di room chat aja. Nah, ini ada nih Kak Nur Safitri ada yang bertanya. Dari Nadia Trisna Manurung. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari Universitas Negeri Semarang. Pertanyaannya itu, apakah kecerdasan emosional memiliki parameter atau penilaian seperti kecerdasan intelektual Kak? Mungkin Kak Nur Safitri bisa tanggapin Kak? Oke, terima kasih Nadia dari Universitas Negeri Semarang, salam kenal. Kalau parameter atau alat ukur sebenarnya dari apa yang saya sudah jadi, kalau bicara soal kerangka kerja dari kecakapan emosi itu ada 5 tadi, soal bagaimana kesadaran diri kita atau self-awareness, pengaruh diri kita, self-regulation, kemudian motivasi, empati, dan keterampilan sosial itu tadi. Itu kemudian yang menjadi salah satu tolok ukur atau alat ukur ketika kita sudah mempergunakan atau kita memiliki kecakapan dalam hal mengelola emosi kita tadi. Misalnya kecakapan diri tadi berhubungan dengan kesadaran diri ya. Kita mengetahui kondisi kita mengenali perasaan kita mengenali emosi kita, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi saya memiliki sumber daya apa yang bisa saya gunakan, kemudian kita bisa mengatur kondisi diri kita, impulsif dan bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan. Kemudian juga tadi soal motivasi, bagaimana kita bisa cenderung untuk melakukan inovasi-inovasi, atau bagaimana kita bisa lebih berkreatif lagi. Empati itu berhubungan juga dengan kesadaran terhadap perasaan kita dan kebutuhan orang lain. Jadi kita berempati dan kita melihat bahwa orang yang saat ini misalnya sedang kita ajak bicara, dia membutuhkan ini. Dia hanya butuh kita sebagai orang yang bisa mendengarkan. Kita tidak perlu memberikan solusi misalnya. Nah, itu bagaimana kita menumbuhkan perasaan empati kita terhadap orang lain. Tapi ketika pengalaman saya, ketika kita melakukan konseling dengan korban, kita tidak boleh empati. Karena kenapa? Ketika kita empati, kita akan ikut serta. Misalnya begini, saya korban kekerasan, misalnya pemerkosaan. Nah, kalau kita berempati, kita juga akan marah. Kita juga misalnya tiba-tiba langsung memutuskan hal yang tidak kita pikir panjang, tidak kita olah dulu. Nah, empati ini
harusnya kita sesuaikan dengan kondisi. Sesuaikan dengan kondisi ketika kita misalnya berhadapan atau berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga keterampilan sosial atau social skills itu tadi. Bagaimana kita mampu memimpin, kita mengelola konflik, bisa netral. Jadi katalisator perubahan menurut saya menjadi salah satu kecakapan dalam membentuk atau menjadi salah satu alat ukur dari kecakapan emosi kita. Itu saja dari saya, Nadia. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, mungkin dari Kak Nadia mau apa ya, tanggapan, mungkin kurang puas atau gimana? Udah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa, ini masih ada 2 sesi tanya jawab lagi, mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan di room chat. Halo teman-teman, kalau nggak ada, aku duluan nih ya. Oke, boleh. Ya Kak, pertanyaan dari aku Kak, tentang motivasi nih Kak. Setiap orang kan punya alur hidup yang berbeda-beda gitu kan Kak. Nah, dia bisa membuat suatu motivasi, kata-kata motivasi itu karena dia pernah mengalami dalam hidupnya gitu Kak. Nah, sedangkan misalnya nih Kak, dia membuat kata-kata motivasi yang pernah dia yang pernah dia dapatkan selama hidupnya. Nah, yang dia dapatkan selama hidupnya itu nggak pernah aku dapatkan selama hidupku gitu Kak. Apakah kata-kata motivasi itu tetap berguna bagi kita nggak Kak? Karena Kak, aku sedikit sharing sama teman-teman, katanya kata-kata motivasi itu ketika kita belum pernah merasakannya itu bisa dikatakan bahasa kasarnya itu bullshit gitu Kak. Itu menurut Kak Nur Safitri gimana sih Kak? Ya, kalau saya melihat situasi itu tadi, pertama pengalaman orang itu bisa menjadi guru juga untuk kita, bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Kalau sempat tadi saya bilang bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan, dari situ kita belajar. Misalnya, saya belum menikah, terus saya mendampingi korban kekerasan KDRT misalnya. Nah, saya tidak mengalami, tapi ketahui bahwa, oh begini rasanya, saya berempati. Kalau soal bicara motivasi, saya pikir motivasi hal-hal yang baik dari manapun, entah kita mengalami ataupun belum mengalami, kalau selama itu hal baik yang bisa menggerakkan kita, maka kita harus menerima. Berbeda memang, kita akan lebih ke-trigger ketika hal itu kita alami sendiri. Nah, itu ada poin-poin plusnya. Misalnya, saya mengalami hal ini, kemudian saya menuliskan quote ini. Saya yang lebih paham bagaimana rasanya itu. Nah, karena saya yang mengalami. Tapi ketika misalnya ada orang yang memberikan saya quote, atau saya membaca quote ini, kadang saya menghubung-hubungkan. Oh, ternyata saya juga pernah merasakan hal demikian. Atau misalnya, atau pada satu titik di mana saya merasa bahwa motivasi ini baik untuk saya walaupun tidak sesuai dengan kondisi saya. Tapi ketika itu mampu untuk menggerakkan saya, membuat saya menjadi lebih semangat, membuat saya lebih percaya diri, maka saya akan menggunakan quote tersebut untuk memotivasi diri saya. Tapi lagi-lagi yang bisa menggerakkan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi jadikan kata-kata motivasi itu sebagai perangsang kita untuk bisa jauh lebih semangat lagi. Itu mungkin dari saya. Oke Kak, jadi bisa dikatakan bahwa semua kata-kata motivasi itu tetap berguna bagi kita ya Kak, walaupun kita di situ walaupun kita di situ nggak akan mendapatkan hal-hal yang ada di kata-kata itu, tapi setidaknya tuh yang membuat kita itu sedikit berbenah gitu, supaya nggak mengarah ke, misalnya kalau kata-kata motivasi tentang kejelekan, misalnya yang mengarah ke kejelekan ya Kak, jadi kita bisa membuat itu sebagai patokan untuk kita nggak melangkah ke arah kejelekan gitu ya Kak. Oke. Iya, dan itu bisa menjadi bekal juga. Oh iya Kak. Mungkin bekal dalam menghadapi situasi oh iya Kak, siap. yang akan datang.
Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya silahkan. Ini waktunya masih banyak. Atau yang mau sharing, Yang mau sharing gitu. boleh sharing pengalamannya. Silakan teman-teman. Boleh langsung open mic atau kameranya silahkan. Nggak Open usah mikrofonnya pakai boleh. nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Yuk silakan kawan-kawan. Ayo teman-teman Atau silakan. mungkin ada yang mau sharing, misalnya menghadapi pandemi saat ini, kira-kira bagaimana perasaan kawan-kawan, apa yang kawan-kawan lihat itu bisa menjadi peluang untuk di masa depan, atau hal baik apa mungkin yang kawan-kawan rasakan dari adanya pandemi ini, boleh mungkin di-share. Atau mungkin kawan-kawan memiliki kendala dalam mengidentifikasi perasaan kawan-kawan, atau kawan-kawan mungkin tidak diberi ruang, tidak mendapatkan ruang untuk bisa sharing. Misalnya ketika kawan-kawan menghadapi situasi buruk, tapi kawan-kawan tidak memiliki tempat untuk sharing, tidak didengarkan. Boleh kawan-kawan bisa share. Ini dari teman-teman nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Oh ini ada Kak. Ini ada dari Nurul nih Kak. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengendalikan emosi dalam keadaan mendesak Kak? Itu dari Kak Sapit. Mungkin bisa kasih contohnya emosi dalam keadaan mendesak. Oh iya, silakan Kak Nurul. Kak Nurul bisa open mikrofon Kak, bisa berbagi langsung. Iya silakan. Halo Kak Nurul. Kak Nurul. Mungkin Kak, ini tanggapan dari aku ya Kak. Mungkin yang dimaksud oleh Kak Nurul itu emosi dalam keadaan mendesak itu misalnya nih Kak, kita naik motor nih, terus tiba-tiba ban kita bocor nih. Nah, di situ kan tiba-tiba kan emosi kita tiba-tiba meledak ini kan. Kenapa sih bannya itu bisa bocor gitu? Mungkin seperti itu Kak contohnya. Itu cara untuk apa ya? Cara untuk mengendalikannya itu gimana sih Kak? Ya, kalau saya ya dari pengalaman, misalnya kalau kita mau marah, mau sedih, mau menangis, silakan dirilis emosi kita, jangan ditahan. Justru itu bisa menjadi bumerang dalam diri kita. Misalnya nih ya, karena atas dasar saya mau mengendalikan diri saya sedih padahal, tapi saya tidak mau menangis. Nah itu salah sebenarnya, itu keliru. Ketika kita sedih, kita ekspresikan bentuk kesedihan itu apa. Ketika kita marah, kita ekspresikan. Tapi lagi-lagi jangan sampai kemarahan, kesedihan itu berlarut-larut dan justru itu menjadi hal yang negatif dalam diri kita. Kalau kita emosi dalam keadaan terdesak, mendesak kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Moderator, misalnya kalau ban bocor di tengah jalan, terus terburu-buru masuk kampus atau ada urusan kerjaan, tiba-tiba bocor ban, kemudian kita langsung mengumpat di tempat. Kalau mengumpat terhadap diri sendiri ya tidak masalah menurutku, karena itu hal yang perlu kamu rilis emosi kamu. Tapi jangan sampai justru emosi kamu, kemarahan kamu itu berakibat fatal terhadap orang lain. Kamu marah, silakan marah ke diri kamu sendiri. Silakan kamu rilis. Tapi untuk mengendalikannya ya ubah tadi emosi kita menjadi hal yang bisa lebih positif lagi. Misalnya selesai langsung cari solusi. Tidak boleh berlama-lama dalam kemarahan kita, atau tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan kita. Tapi selama kita ingin mengekspresikan emosi kita, silakan saja. Dan itu kalau menurut saya hal yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi bumerang dalam diri kita. Oke, mungkin dari Kak Nurul udah terjawab belum Kak?
Halo Kak Nurul. Kak, ini konfirmasi alamat email gimana sih? Kalau dalam Islam kan ketika kita marah sedang berdiri, kita duduk sementara duduk kita emosi marah, kita baring atau tidak ambil air wudhu, kan beda-beda model ketika kita untuk mengendalikan kemarahan kita atau emosi kita. Mungkin dari teman-teman mau bertanya lagi, Kak? Dari teman-teman, silahkan. Oh, ini ada, Kak. Kak, kalau ini ada pertanyaan. Dari boleh Kak. Dibacakan, Kak. Kak, kalau semisal nih, tiap emosi sering nangis gitu, apa malah nggak bahaya? Karena secara psikologis, tertekan terus, dan batasan emosi itu dikatakan berlarut-larut seperti apa? Gitu. Oke. Kalau kita memiliki masalah ya, kita sering menangis. Bahaya ketika itu terlalu berlarut-larut dan bisa membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Tapi dalam hal misalnya kita melakukan konseling ya, kita menerima pelaporan dari korban atau berhadapan langsung dengan korban, biasanya korban akan menangis dan kita biarkan. Itu hal yang perlu untuk dia rilis emosinya. Kalau yang pasti ketika dia ada masalah, dia harus mencari orang yang tepat untuk sekedar bisa mendengarkan masalah. Karena tidak semua orang yang datang kepada kita itu dia butuh solusi. Ada orang yang memang hanya datang untuk bisa didengarkan. Kita dengarkan. Jadi ketika kita punya masalah, kalau kamu merasa bahwa kamu bisa untuk menangani itu sendiri, silahkan. Misalnya kamu mau menangis, silahkan sendiri. Tapi ketika masalah kamu sudah cukup berat, kamu butuh orang yang bisa menenangkan atau mendengarkan, silahkan kamu cari orang yang bisa menenangkan kamu, menenangkan suasana hati kamu. Yang bahaya itu ketika kita emosi dan kemudian kita mencelakai diri kita, atau bahkan kita mencelakai orang di sekitar kita. Nah, ada kasus yang saya baca, di mana gara-gara pandemi membunuh anak. Mungkin kawan-kawan sudah pernah sempat baca, itu sampai dia pukul pakai sapu kalau tidak salah. Nah, itu emosi yang salah. Kemudian ada juga kalau kasus yang baru-baru ini di Palu, seorang ibu yang baru melahirkan karena beban ekonomi, situasi pandemi, dan kemudian juga beban ganda yang dialami, double burden yang dialami dalam keluarga, ketidakmampuan si suami dan istri untuk membagi peran, akhirnya si istri ini memutuskan untuk bunuh diri. Bisa cerita masalahnya, atau lingkungan dia yang tidak suportif dengan dia. Nah, kemampuan kita untuk mengidentifikasi diri kita sampai di tahapan mana saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan sampai di tahapan mana saya perlu orang lain, kita harus bisa mengidentifikasi dari diri kita sendiri. Kalau dibilang kalau ditanya soal batasan emosi itu dikatakan berlarut secara seperti apa? Yang pertama, kita sudah kehilangan fokus, pekerjaan kita, aktivitas kita semuanya kacau, berantakan, kita sudah tidak bisa menjaga dan tidak lagi aware dengan diri kita sendiri, maka itu bisa dikatakan bahwa kita sudah dalam emosi yang berlarut-larut. Kita atau semingguan kita menangis. Jadi ketika kita punya masalah, silahkan dengarkan cerita kamu. Atau kalau orang yang bisa memberikan solusi kamu untuk bisa mendengarkan cerita kamu. Itu saja dari saya, Kak Mario Teguh. Mario Teguh ini, motivator. Oke, Kak. Mungkin dari Kak Mario mau memberikan tanggapan mengenai jawaban, Kak. Jawaban dari Kak Nur Safitri. Mungkin kurang puas atau kurang gimana gitu. Udah enggak ya?
Sudah cukup. Oke, Kak. Mungkin cukup sekian aja, Kak. Waktunya juga udah habis. Mungkin dari Kak Oke. Nur Safitri bisa memberikan sedikit closing statement gitu, Kak, untuk teman-teman semuanya supaya sedikit termotivasi gitu, Kak. Silahkan, Kak. Oke. Seperti di awal tadi yang saya bilang bahwa tidak ada motivator yang hebat selain diri kita sendiri. Mario Teguh pun, bukan Mario Teguh yang ini ya, yang di room. Mario Teguh pun seorang motivator tidak akan pernah bisa menggerakkan kalau kita yang tidak mau untuk menggerakkan diri kita sendiri. Temukanlah motivasi itu dalam diri kawan-kawan, identifikasilah perasaan yang kawan-kawan rasakan, rilislah emosi kawan-kawan ketika kawan-kawan sedih, silakan sedih, silahkan rilis emosi kawan-kawan ketika kawan-kawan rasakan, karena itu penting bagi kita untuk tidak berpura-pura dengan diri kita sendiri. Penting untuk mengidentifikasi sampai di mana batasan saya untuk bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri, dan sampai di mana menemukan batasan bahwa masalah ini perlu untuk saya ceritakan kepada orang lain. Jadi kawan-kawan harus lebih aware dengan dirinya sendiri. Penting untuk mengidentifikasi dirinya sendiri. Penting untuk melihat kesukaan saya apa, hal yang saya benci apa, hal yang ingin saya lakukan apa, hal yang ingin saya rubah apa. Itu penting dalam diri kita dan dibiasakan. Perlu pembiasaan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dengan pengetahuan yang punya yang sangat terbatas, tapi terima kasih banyak insight dari kawan-kawan, sangat berarti bagi saya. Kembali ke moderator. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oh, ya. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri gitu ya, Kak. Jadi nggak ada motivator yang hebat kecuali motivasi dari diri kita sendiri gitu. Kak, terima kasih, Kak, atas closing statement-nya. Mungkin sebelum saya tutup, di sini teman-teman jangan lupa ya isi presensinya. Lalu aku akan bacakan kesimpulan dari pemateri pertama ke pemateri keduanya. Untuk pemateri pertama tadi tentang kecerdasan akademik dan hard skill. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan menghasilkan sebuah prestasi atau hal yang langka, atau bisa disebut juga kreatif. Lalu keuntungan orang yang mempunyai kecerdasan yaitu yang pertama menyalurkan ilmu, yang kedua menjadi panutan, ketiga itu kesempatan berkembang, lalu yang C, dengan kecerdasan yang kita miliki, kita dapat menemukan suatu ide dan mengasah ide tersebut. Kemudian menjadi hard skill bagi orang tersebut. Jika seseorang mempunyai hard skill tertentu, maka orang tersebut punya kelebihan yang istimewa. Gitu. Lalu untuk kesimpulan dari Kak Nur Safitri sendiri, itu tentang kecerdasan emosi dan spiritual. Itu yang pertama ada kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang memberi warna kehidupan melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada peran kecerdasan emosi, yaitu membentuk integritas seseorang menjadi pemimpin, lalu ada meningkatkan kinerja intelektual, lalu ada sebagai pendukung dari pengambil keputusan, lalu yang C, fungsi kecerdasan emosi, yaitu memotivasi diri, terus kemampuan mental yang mengendalikan perasaan, lalu ada memiliki kepekaan terhadap orang lain. Mungkin itu notulensi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih untuk Kak Nur Safitri. Oh ya, sebelumnya nih, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa nyalakan kameranya. Kita foto dulu. Silakan teman-teman. Ya, mungkin dari Kak Mas Rifatul bisa nyalahin, Kak Siti, Kak Sri Budi, terus ayo. Udah ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ulangin lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi Kak. Bentar ya Kak. Oke, sekali lagi Kak. Slide selanjutnya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kak Safitri dan teman-teman semua yang udah hadir mengikuti webinar pada siang hari ini, dari pagi sampai siang ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk pantengin IG-nya IQR Jateng. Mungkin di situ akan ada webinar-webinar yang selanjutnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.